Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Nadi dengan NIM 0557032333. Program Studi Agribisnis Pertanian UPBJJ Layanan Luar Negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas saya terkait sasaran dan organisasi penyuluhan pertanian. Konsep pengertian penyuluhan terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya yaitu penyuluhan sebagai penyebar luasan informasi. Informasi tersebut dapat berupa inovasi yang dihasilkan dari penelitian maupun pengalaman lapangan, masalah yang perlu dipecahkan atau peraturan dan kebijakan yang ditetapkan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian. Selanjutnya, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Sebagai proses penerangan, artinya penyuluh memastikan bahwa informasi yang dijelaskan dapat dimengerti dengan baik. Dan penyuluhan yang dilakukan harus bersifat timbal balik. Dengan kata lain, penyuluh menerima aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, penyuluhan sebagai proses belajar. Proses belajar yang dimaksud di sini tidak bersifat menggurui, melainkan bersifat partisipasi sebagai proses belajar bersama. Ada pula penyuluhan sebagai proses pemberdayaan petani. Proses pemberdayaan petani yang dimaksudkan di sini adalah pengembangan kemampuan yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi bagi petani yang bersangkutan. Dan terakhir, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan pertanian. Sebagai proses komunikasi pembangunan pertanian, penyuluhan tidak sekedar hanya upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pertanian saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Kemudian yang kedua, secara harfiah kata sasaran dapat diartikan sebagai tujuan atau sesuatu yang dituju. Sebagai contoh, sasaran tembak adalah objek yang akan ditembak, atau sasaran kegiatan pendidikan adalah murid yang sedang belajar. Namun jika sasaran diartikan demikian, maka kesan yang timbul adalah bahwa sasaran itu merupakan sebuah objek atau sesuatu yang tertimpa tindakan dari pihak yang lebih dominan. Dengan mengenal tujuan penyuluhan dari berbagai sudut pandang, maka kita atau khususnya pelaksana kegiatan penyuluhan akan semakin tergugah untuk memahaminya dan dapat mempertimbangkan cara terbaik untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Lalu sasaran penyuluhan terbagi menjadi beberapa poin, yaitu sasaran penyuluhan sebagai bagian dari proses komunikasi. Ilmu penyuluhan tidak terlepas dari ilmu komunikasi karena proses komunikasi menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan yang digunakan dalam memberikan informasi-informasi penting dari penggerak program penyuluhan pada masyarakat petani. Sasaran penyuluhan sebagai subjek. Telah banyak dibicarakan bahwa pendekatan penyuluhan dewasa ini telah mengalami perubahan arah dari yang sifatnya terpusat menjadi pendekatan bottom up, yang menggerakkan sasaran penyuluhan untuk lebih partisipatif terhadap rencana program yang akan dijalankan. Sasaran penyuluhan yang dulunya selalu dituntut untuk menuruti kebijakan-kebijakan dari atas, ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pengembalian keputusan pembangunan. Sasaran penyuluhan sebagai pelaku kegiatan pertanian. Sasaran utama dalam penyuluhan pertanian adalah sasaran yang secara langsung terlibat dalam kegiatan bertani dan pengolahan usaha tani. Kemudian yang ketiga, mengenai observasi penyuluhan. Saya melakukan pengamatan kegiatan penyuluhan di Jawa Barat dengan tema metode penyuluhan pertanian pada petani padi sawah, di mana sasaran penyuluhannya adalah para petani senior dan petani-petani muda di Jawa Barat, khususnya di Kelurahan Legokuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Untuk karakteristik sasaran penyuluhannya didominasi oleh petani kecil dan tradisional. Rasa gotong royong yang tinggi juga kelompok taninya yang cukup kuat. Kemudian komoditas utamanya adalah padi. Dengan lahan sawah yang cukup membadai, lalu pendidikan dan akses informasi masih terbatas. Namun kesadaran terhadap lingkungannya sudah meningkat. Kemudian nama kelompok taninya adalah Tani Ngahiji. Jumlah anggotanya sekitar 19 orang, yang beralamatkan di Kampung Cigintung, Desa Legokuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Adapun visi dan misi kelompok dari Tani
hiji adalah sebagai berikut. Visi kesejahteraan petani melalui produk yang unggul. Lalu misinya mewujudkan ketahanan pangan. Ada pula struktur organisasi, diantaranya ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Sekian pemaparan saya mengenai tugas 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.